Yo Minasa, selamat datang kembali di channel Raja Shinobi. Yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Nah jika sudah, mari kita masuk ke ceritanya, let's go. Pada cerita sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Sasuke yang mulai bergerak untuk menyelidiki rencana para Otsutsuki, dan Boruto yang baru saja mendapatkan pencerahan dari Momoshiki. Mereka mendiskusikan betapa berbahayanya situasi ini. Sasuke menyatakan bahwa meskipun Shibai terlihat netral, ada indikasi bahwa ia memiliki agenda tersembunyi. Lalu Koji menyahut, Shibai mungkin lebih tahu segalanya dibandingkan kita. Jika ayah Momoshiki benar-benar bertindak untuk membelokkan takdir, ini akan berdampak pada seluruh alur waktu. Sambil bersembunyi di balik bayangan dimensi, Boruto, Sasuke, dan Kashin Koji memperhatikan bagaimana ayah Momoshiki dengan mudahnya mengalahkan pelindung-pelindung Shibai. Pemandangan itu membuat ketiganya bertukar pandang, ekspresi tegang terpancar di wajah mereka. Boruto lalu bertanya kepada Sasuke dengan berkata, "Paman Sasuke, apa mungkin orang itu ayahnya Momoshiki? Jika dia sekuat itu, bagaimana kita bisa menghentikannya?" Bahkan Shibai hanya diam saja. Sasuke lalu menjawab, "Diam? Boruto, kita belum tahu sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jika Shibai tidak bergerak, itu bisa berarti dua hal, dia takut, atau dia menunggu sesuatu." Kemudian Kashin Koji menyambung dengan berkata, "Menunggu sesuatu? Hah? Sasuke, apa menurutmu dewa seperti Shibai itu punya rencana? Lihat saja senyumnya tadi, dia tidak peduli dengan kehancuran yang baru saja terjadi." Lalu Sasuke berkata, "Jangan remehkan Shibai, dewa seperti dia tidak akan bertindak tanpa alasan. Tapi justru itu yang membuatku khawatir jika dia benar-benar mengetahui kekuatan ayah Momoshiki dan tetap tidak bergerak, bisa jadi dia menginginkan ini terjadi." Kemudian Boruto berkata, "Apa maksudnya? Paman, Shibai sengaja membiarkan ayah Momoshiki menghancurkan para pelindungnya. Kenapa dia melakukan itu?" Kashin Koji lalu menjawab, "Mungkin ini semacam uji coba. Shibai adalah seorang pengamat. Bukan, dia lebih tertarik pada hasil daripada proses. Tapi jika benar ayah Momoshiki berusaha membelokkan takdir, itu adalah ancaman terbesar yang pernah ada." Kemudian Boruto berkata kembali, "Belokkan takdir, apa itu berarti dia ingin melawan prinsip dasar kekuatan Otsutsuki? Bukankah karma dan pohon dewa sudah cukup kuat?" Sasuke kemudian menjawab, "Tidak, Boruto, jika benar ayah Momoshiki bisa memutuskan takdir seperti yang dia klaim, itu berarti dia tidak hanya bisa menghancurkan dunia kita, dia juga bisa menghancurkan jalur waktu, dan menciptakan masa depan yang berbeda, atau bisa juga menghapus masa lalu sepenuhnya. Ini bukan hanya soal pohon dewa atau cakra." Kemudian Kashin Koji berkata, "Dan itu menjelaskan mengapa Shibai tidak tergesa-gesa. Dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu, tapi kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Jika waktu dibelokkan, segalanya bisa terlambat." Sasuke, lalu apa rencanamu? Sasuke kemudian menjawab, "Kita harus mengetahui niat sebenarnya Shibai. Aku tidak percaya dia hanya akan diam. Jika dia membiarkan ayah Momoshiki berkuasa, maka ada sesuatu yang dia inginkan dari itu. Tapi kita juga harus siap untuk bertindak jika semuanya di luar kendali." Lalu Boruto berkata, "Jadi, apa kita harus menghadapi Shibai juga? Kalau benar dia punya rencana tersembunyi, dasar Otsutsuki keparat, tak habis-habisnya Shibai ini membuat kerusakan di dunia kita. Mungkin dia juga sama berbahayanya dengan ayah Momoshiki." Kashin Koji lalu menjawab, "Boruto benar, tidak ada yang bisa kita percaya di dimensi ini. Bahkan Shibai mungkin punya rencana untuk melibatkan kita. Sasuke, kau harus mempertimbangkan semua kemungkinan." Sasuke kemudian menjawab, "Aku tahu itu, tapi kita tidak bisa gegabah. Pertarungan langsung melawan ayah Momoshiki atau Shibai hanya akan membawa kita pada kehancuran. Kita butuh informasi lebih banyak, aku akan memanfaatkan teknik manipulasi ruang waktuku untuk menyusup lebih dalam. Koji, kau bisa menjaga Boruto di sini." Lalu kemudian Boruto berkata, "Paman Sasuke, aku tidak bisa hanya menunggu di sini. Ini juga tentang takdirku. Jika ayah Momoshiki benar-benar mencoba membelokkan takdir, aku juga harus menghentikannya." Lalu Kashin Koji berkata, "Dengar bocah, kadang yang terpenting bukan siapa yang pertama bertindak, tapi siapa yang bertindak pada waktu yang tepat. Percayalah, Sasuke tahu apa yang dia lakukan." Kemudian Sasuke berkata, "Boruto, kau akan mendapatkan waktumu. Tapi untuk sekarang, ikuti rencanaku, kita tidak bisa kehilangan kendali di sini." Lalu Boruto terlihat kesal, tapi dia mengangguk pelan, menyadari bahwa Sasuke benar. Sementara itu, Sasuke mulai mempersiapkan teknik manipulasi ruang waktunya untuk mendekati Shibai tanpa terdeteksi. Di sisi lain, Koji dan Boruto tetap berjaga, memperhatikan setiap pergerakan di dimensi para Otsutsuki.
Lalu ketiganya tahu bahwa pertempuran langsung mungkin tak terelakkan. Tetapi perdebatan mereka menyadarkan satu hal, menghadapi musuh yang mencoba membelokkan takdir tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga strategi dan pemahaman yang mendalam tentang niat musuh. Lalu kemudian terlihat Boruto, yang masih menjaga posisi bersama Kashin Koji di balik celah dimensi, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, sebuah energi besar menarik kesadarannya ke dalam dirinya sendiri. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi gelap, dan ia menemukan dirinya berada di ruang bawah sadarnya, tempat yang kini tidak asing baginya. Boruto lalu berkata, "Momoshiki, apa kau di sini lagi? Aku tahu kau ada di sini." Lalu dalam sekejap, sosok Momoshiki muncul di hadapannya, namun kali ini tidak seperti biasanya. Wajah Momoshiki tampak serius, bahkan terguncang. Momoshiki lalu berkata, "Bocah, kau sebaiknya bersiap, apa yang baru saja kulihat benar-benar di luar dugaan, kau pasti merasakan energinya, bukan?" Lalu Boruto menjawab dengan berkata, "Kau bicara soal ayahmu kan? Aku melihatnya dia menghancurkan pelindung Shibai dengan mudah. Tapi kau kelihatan takut, itu aneh Momo, apa dia benar-benar sekuat itu?" Kemudian Momoshiki menatap Boruto tajam, tapi nada bicaranya berbeda dari biasanya. Tidak ada ejekan, hanya kejujuran yang ditunjukkan. Momoshiki lalu berkata kepada Boruto, "Bukan hanya kuat, bodoh. Ayahku adalah alasan kenapa aku, Kinshiki, bahkan klan Otsutsuki ada, dia adalah leluhur sejati kami, yang menanamkan kekuatan dalam garis keturunan kami. Tapi kekuatannya tidak sekadar cakra atau teknik, dia telah menantang dan melampaui hukum alam itu sendiri." Kemudian terlihat ekspresi Boruto yang sedikit khawatir, lalu dia berkata, "Melampaui hukum alam, apa maksudmu?" Lalu Momoshiki menjawab, "Ayahku tidak pernah percaya pada sistem reinkarnasi atau pohon dewa. Dia percaya bahwa takdir adalah belenggu yang harus dihancurkan. Kekuatan yang kau lihat tadi itu adalah wujud nyata dari tekadnya untuk menantang segalanya, bahkan para dewa seperti Shibai." Boruto kemudian bertanya kembali dengan berkata, "Jadi, apa itu artinya dia lebih kuat dari Shibai? Bahkan kau kelihatan takut padanya, Momoshiki, kau yang biasanya arogan, sekarang malah seperti anak-anak yang takut akan sesuatu." Lalu Momoshiki menjawab dengan berkata, "Diam kau bodoh, kau tidak tahu apa-apa bocah. Kekuatan Shibai adalah hasil dari evolusi yang tidak wajar, akumulasi dari memakan buah cakra selama ribuan tahun, tapi ayahku, dia tidak butuh itu. Dia menemukan jalannya sendiri, itulah kenapa Shibai diam. Dia tahu bahwa kekuatan ayahku tidak bisa diukur dengan standar biasa." Lalu Boruto terdiam. Untuk pertama kalinya, dia melihat sisi lain dari Momoshiki, sisi yang mengakui sesuatu lebih besar darinya. Boruto kemudian berkata, "Kalau begitu, kenapa kau di sini? Apa kau ingin memperingatkanku? Atau ini bagian dari rencana lainmu?" Momoshiki lalu menjawab, "Peringatan? Hah? Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada duniamu. Tapi jika ayahku berhasil membelokkan takdir, tubuh kita akan menjadi target berikutnya. Dia tidak akan membiarkan sesuatu yang tidak terduga seperti karmamu bertahan." Lalu Boruto berkata, "Jadi, dia juga ancaman buatmu. Itu sebabnya kau terganggu. Kau takut dia akan menghapusmu juga, bukan begitu Momo?" Momoshiki terdiam sejenak, tapi akhirnya mengangguk perlahan. Lalu Momoshiki berkata, "Aku mungkin bagian dari karmamu sekarang, tapi itu juga membuatku terjebak. Ayahku tidak akan ragu untuk menghapus semua hal yang dia anggap menyimpang dari rencananya. Jika itu terjadi, bahkan aku tidak bisa melindungi diriku sendiri." Kemudian Boruto berkata, "Kalau begitu, kau harus membantuku. Kau tidak punya pilihan lain, Momoshiki." Lalu Momoshiki memicingkan matanya. Jelas tidak senang dengan keadaan ini, tetapi dia tahu Boruto benar. Kemudian Momoshiki berkata, "Kau licik, bocah, tapi aku akan membantumu. Bukan karena aku peduli pada duniamu, tapi karena aku tidak ingin lenyap begitu saja. Dengarkan aku baik-baik, ayahku tidak akan menunjukkan semua kekuatannya sekaligus. Akan tetapi dia akan menguji semua orang termasuk Shibai. Jika dia berhasil membelokkan takdir, dunia seperti yang kau kenal akan runtuh." Kemudian Boruto bertanya dengan berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika dia sekuat itu, bagaimana cara menghentikannya?" Kemudian Momoshiki menjawab, "Kunci kekalahannya ada pada hal yang dia tolak selama ribuan tahun, belenggu takdir itu sendiri. Dia membenci pohon dewa, membenci buah cakra, tapi pada akhirnya, itulah satu-satunya cara untuk menantangnya. Jika kau bisa menciptakan energi yang setara dengan buah cakra, mungkin kau punya kesempatan. Oh ya Boruto, bukankah kau sempat memakan buah cakra sewaktu kau bertarung dengan Shibai?" Boruto mengangguk, dan berkata, "Iya Momo, aku sempat memakan buah cakra itu, tapi kekuatan dari buah itu sangat sulit untuk kukendalikan, dan separuh usiaku mungkin akan terserap oleh efek dari buah cakra itu sendiri." Lalu Boruto melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Akan tetapi kakek Hagoromo mungkin bisa membantuku dan memberikanku sebuah penawar untuk mencegah efek dari buah cakra itu. Kalau begitu, aku akan mencobanya, tapi aku tidak akan melakukannya sendirian. Aku punya Sasuke, Koji, dan bahkan kau Momoshiki."
Lalu Momoshiki mendengus, tapi tidak membalas. Kemudian dalam sekejap, Boruto kembali ke dunia nyata, meninggalkan percakapan itu di alam bawah sadarnya. Saat dia membuka matanya, dia melihat Kashin Koji memperhatikannya dengan tatapan penuh tanya. Kashin Koji lalu berkata, "Kelihatannya kau barusan mendapatkan sesuatu yang besar. Apa itu tentang ayah Momoshiki?" Boruto lalu menjawab, "Lebih dari itu, aku tahu sekarang. Bagaimana kita harus melawannya." Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada Shikamaru. Di dalam ruang rapat Hokage, Shikamaru duduk di tengah meja bundar dikelilingi oleh para guru di desa, termasuk Sakura, Sai, dan Hinata, serta jonin lainnya seperti Konohamaru dan Kiba. Mereka semua tampak serius, mengetahui bahwa situasi ini melibatkan ancaman Otsutsuki yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Shikamaru kemudian berkata, "Shikadai dan Inojin menemukan sesuatu yang besar. Kawaki berada dalam kondisi tidak stabil seolah-olah tubuhnya menjadi medium untuk kebangkitan Ishiki. Ini bukan hanya masalah Kawaki, ini ancaman langsung bagi desa kita." Sakura kemudian berkata, "Jika Ishiki benar-benar menggunakan tubuh Kawaki, kita harus mencari cara untuk menghentikan proses ini, tapi tubuh Kawaki terikat dengan karma. Apakah ada yang tahu cara memutuskan hubungan itu?" Sai lalu menjawab dengan berkata, "Kita pernah melihat Amado menangani hal ini sebelumnya, tapi sekarang dia telah menghilang, mungkin dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Lalu Hinata dengan suara khawatir dirinya berkata, "Bagaimana dengan Himawari? Jika Kawaki mendekatinya bisa jadi dia sedang mencoba sesuatu. Mungkin ada alasan kenapa dia ingin menemui putriku." Kemudian Shikamaru menjawab, "Itu yang membuatku khawatir. Jika Kawaki berusaha melindungi Himawari atau justru membahayakannya, kita harus memastikan dia dalam pengawasan." Kemudian Konohamaru menyambung dengan berkata, "Jadi, apa langkah pertama kita? Mengejar Kawaki ke dimensi itu atau fokus pada cara mencegah Ishiki bangkit sepenuhnya?" Lalu terlihat Shikamaru yang menatap semua orang dengan tenang. Dia tahu keputusan yang salah bisa membawa kehancuran pada desa. Setelah itu Shikamaru berkata dan menjawab, "Kita akan mengambil dua langkah. Pertama, Sakura dan Sai, aku ingin kalian menyelidiki cara untuk menstabilkan tubuh Kawaki atau memutus pengaruh karma. Periksa catatan Amado atau apapun yang bisa membantu. Kedua, Konohamaru, aku akan mengirim tim pelacak untuk mencari Kawaki di dimensi itu. Kita perlu tahu apa yang dia lakukan sebelum semuanya terlambat." Kemudian Sakura berkata, "Kalau begitu, aku akan memulai dari markas penelitian, tapi kita juga perlu seseorang yang ahli sensor untuk melacak energi Kawaki." Shikamaru kemudian menjawab, "Kita akan meminta bantuan Ino, dia bisa bekerja sama dengan tim sensor untuk memetakan dimensi itu. Dan Hinata, aku ingin kau tetap di sini untuk berjaga jika Kawaki kembali." Terlihat Hinata yang mendengar hal itu, lalu dia berkata, "Aku mengerti. Aku hanya berharap kita masih punya waktu untuk menyelamatkannya." Kemudian terlihat Shikamaru duduk kembali, menggenggam tangannya di depan wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Kemudian Shikamaru berbisik dalam hati, "Kawaki, aku tahu kau lebih kuat dari ini, jangan biarkan Ishiki menang." Setelah rapat selesai, Shikamaru berdiri di jendela kantornya, menatap desa Konoha yang tenang di bawah cahaya bulan. Dia tahu bahwa ketenangan ini bisa sewaktu-waktu berubah menjadi kehancuran jika mereka gagal mengatasi situasi ini. Lalu Shikamaru berbisik, "Betapa merepotkannya, tapi aku tidak akan membiarkan desa ini hancur, apalagi karena Otsutsuki." Setelah momen tersebut, sayangnya adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, admin ingatkan kembali bahwa cerita ini hanya teori yang sengaja admin jadikan alur cerita agar lebih menarik dan bertujuan hanya untuk menghibur sambil menunggu chapter selanjutnya rilis. Jadi terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like video ini, lalu tinggalkan komentar kalian di video ini, agar admin lebih bersemangat dalam membuat video berikutnya. Nah, yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Terima kasih dan sampai jumpa.